Presiden Donald Trump yang baru saja kembali duduk di Gedung Putih memulai langkah besar yang menggoncang ekonomi dunia. Apa yang Trump lakukan ini tidak hanya soal angka tarif. Ini seperti mengirim pesan ke seluruh dunia. Amerika tidak lagi mau menjadi supermarket dunia. Shalom God Lovers, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora Voice. Dunia hari-hari ini kembali digoncang, bukan karena gempa bumi, bukan karena bom, tapi karena tarif impor. Presiden Donald Trump yang baru saja kembali duduk di Gedung Putih memulai langkah besar yang menggoncang ekonomi dunia. Ia menaikkan tarif bea masuk untuk berbagai negara di dunia. Dan bukan hanya ke Tiongkok seperti dulu, tapi ke hampir semua negara. Apa yang Trump lakukan ini tidak hanya soal angka tarif. Ini seperti mengirim pesan ke seluruh dunia. Amerika tidak lagi mau menjadi supermarket dunia. Mereka ingin kembali menjadi produsen utama, bukan hanya konsumen terbesar. God Lovers, Trump ingin memaksa negara-negara lain berpikir ulang. Kalau kamu mau jual barang ke Amerika, bayar lebih mahal. Dan strategi ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga politik dan kekuasaan. Mari kita lihat beberapa fakta. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, Malaysia 24%, Filipina 17%, Singapura hanya 10%. Tapi anehnya negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, Kuba, dan Belarusia justru tidak terkena tarif sama sekali. Padahal kalau kita bicara soal demokrasi atau HAM, negara-negara ini jauh dari standar Amerika. Apa maknanya? Trump tidak lagi bermain dengan kacamata moralitas global. Ia hanya memikirkan siapa yang menguntungkan bagi Amerika. Ini adalah gaya real politik yang ekstrim, keras, pragmatis, dan fokus pada untung rugi. God Lovers, tapi apa dampaknya bagi dunia? Bayangkan dunia seperti sebuah pasar besar. Lalu tiba-tiba orang yang punya kios paling ramai menaikkan harga sewa lapak 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Negara-negara kecil mulai tercekik, perdagangan melambat, hubungan dagang mulai retak. Negara-negara saling curiga. Dan akhirnya yang paling kecil makin tersingkir, yang kuat makin mendominasi. Inilah bibit-bibit ketegangan baru. Kalau tidak ditangani dengan hati-hati, ini bisa memicu perang dagang, lalu perang teknologi, lalu bisa berkembang jadi konflik terbuka. God Lovers, apa dampaknya bagi Indonesia? Sekarang kita bicara tentang rumah kita sendiri. Bayangkan, seorang pengusaha Indonesia biasa mengekspor sarung tangan karet ke Amerika. Tapi karena tarif naik 32%, harga sarung tangannya jadi jauh lebih mahal dibanding produk Vietnam atau Meksiko. Apa yang terjadi? Pesanan berhenti, pabriknya tutup, buruhnya di PHK. Inilah realita yang sedang dihadapi. Secara konkret, dampaknya seperti ini. Pabrik-pabrik yang bergantung pada pasar ekspor akan kesulitan bertahan. PHK mulai terjadi, orang sulit cari kerja, harga barang-barang impor naik,
Kurs dolar melonjak sehingga BBM dan bahan pokok ikut naik. Daya beli masyarakat turun, ekonomi melambat, kehidupan makin sulit. Coba bayangkan seorang buruh pabrik di Tangerang yang digaji pas-pasan. Dia harus bayar kontrakan, beli susu anak, bayar utang motor. Ketika dia di PHK, gajinya hilang. Hidupnya langsung jungkir balik. Dan bukan dia saja, jutaan orang bisa mengalami hal yang sama. Mengapa Indonesia dikenakan tarif setinggi itu? Jawabannya mungkin menyakitkan. Karena posisi tawar kita lemah. Kita terlalu tergantung pada ekspor bahan mentah. Kurang inovasi dan diplomasi kita kurang agresif. Negara seperti Singapura bisa terhindar dari beban tarif besar karena mereka punya kekuatan finansial dan investasi yang strategis. Sedangkan kita masih sibuk dengan korupsi, birokrasi yang ruwet, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Tapi, apakah ini hanya masalah politik ekonomi? God lovers, sekarang mari kita lihat ini dari kacamata firman Tuhan. Dalam Alkitab, krisis ekonomi bukan hal baru. Di zaman Yusuf ada kelaparan besar di Mesir dan sekitarnya. Tapi Yusuf, seorang yang takut akan Tuhan, dipakai Tuhan untuk mempersiapkan solusi sebelum krisis datang. Artinya, Tuhan sering memakai goncangan ekonomi untuk menyadarkan bangsa-bangsa, untuk menegur, mengarahkan, bahkan menghakimi. Bisa jadi Tuhan sedang mengingatkan dunia, termasuk Indonesia, untuk tidak lagi bergantung pada kekuatan asing, untuk mulai berdiri di atas kaki sendiri, untuk kembali kepada keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam mengelola ekonomi. Jangan lupa, dalam Maleakhi 3 ayat 5, Tuhan murka terhadap para penindas buruh. Dan hari-hari ini banyak sekali kejahatan struktural yang menindas rakyat kecil, baik oleh sistem maupun oleh individu yang tamak. Perang dagang ini bisa jadi suara Tuhan untuk menyadarkan kita agar kembali kepada prinsip ilahi dalam mengelola negara dan ekonomi. God lovers, lalu bagaimana sikap kita? Pertama, sebagai bangsa, kita harus membangun kemandirian. Jangan terus bergantung. Bangun industri dalam negeri, berdayakan UKM, lawan korupsi, dan bangun sistem ekonomi yang adil dan transparan. Kedua, sebagai gereja, kita harus bersuara, jangan diam. Didik umat agar tidak jadi konsumen pasif, tapi jadi pencipta nilai. Gereja juga harus membekali umat dengan literasi keuangan dan kebijaksanaan ilahi. Ketiga, sebagai orang percaya, jangan khawatir, jangan goyah, tetap setia. Tuhan tidak pernah membiarkan umat yang berharap kepadanya. Kalau kita hidup benar, Tuhan akan membela kita. Justru di tengah krisis, kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya lewat doa-doa di gereja, tapi juga dalam tindakan nyata. Hidup jujur, tidak serakah, dan mau berbagi. Ingatlah kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, bahkan dalam masa krisis, kita akan tetap dipelihara. God lovers, sebelum kita akhiri,
Mari kita ingatkan kembali janji Tuhan dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jika Anda belum follow atau subscribe, silakan lakukan sekarang agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Saya Martin Hareva, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom.